Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul kiram kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita langsung saja kepada bahasan kita, yakni bab tayamum. Bab tayamum. Sebelum saya membacakan hadis nomor pertama, kita harus tahu dulu apa itu tayamum. Tayamum menurut bahasa itu adalah al-qasdu, kemauan, keinginan, niat, termaksud. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah istilah syara', mengusap wajah dan kedua tangan dengan memakai tanah. Itu yang disebut dengan tayamum. Halaman 81 ya. Kalau di situ. Dan disyariatkan tayamum ini pada tahun ke-4 dari Hijrah dalam peristiwa perang Bani Mustalik. Ada sebuah kisah, tapi sebelum saya kemukakan kisahnya, tayamum ada yang mengatakan sebagai rukhsah, tapi Imam Ahmad bin Hambal atau Hanabilah, di kalangan Hanabilah, mengatakan bahwa itu bukan rukhsah tapi azimah, karena ditetapkan melalui firman Allah. Ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan tentang tayamum. Tapi sebagian besar bahwa tayamum itu adalah rukhsah, pengganti daripada wudu dan mandi. Dari situlah ada dua peristiwa yang sampai menurunkan ayat. Ada sababun nuzul ayat. Pertama yakni tentang tayamum, kedua tentang kebersihan diri Siti Aisyah. Karena peristiwa hadisul ifki itu dari situ ya. Kita ambil masalah yang ada kaitannya dengan tayamum. Ketika itu Aisyah di perjalanan kehilangan kalung, copot kalungnya, sehingga menuntut untuk berhenti. Dan sebagian para sahabat termasuk Rasulullah SAW mencari kalung itu. Yang menurut satu riwayat, kalung tersebut dipinjam dari Asma, putri Abu Bakar juga, karena Aisyah juga putri dari Abu Bakar. Kalung belum ditemukan, tapi waktu subuh sudah hampir tiba.
Itu dalam riwayat Bukhari itu begitu. Dan mereka tidak mendapatkan air. Ini menjadi bayan sebagian para ulama bahwa pada awalnya adalah harus berwudu atau mandi ketika mau sholat. Kalau mandi kan ketika junub gitu ya. Tapi ketika itu mereka tidak mendapatkan air, tidak dekat dengan sumber air. Sehingga para sahabat atau sebagian para sahabat mendatangi Abu Bakar, mengeluhkan kepada Abu Bakar dalam riwayat Bukhari itu. Lalu Abu Bakar mendatangi Aisyah yang kebetulan Rasulullah sedang tiduran di paha Aisyah. Kelihatan Abu Bakar agak marah sampai tangannya itu menusuk-nusuk Aisyah gitu. Aisyah diam karena khawatir Rasulullah bangun. Kasihan Rasulullah, diam aja gitu. Nah, dari peristiwa itu sampai turunlah surat atau ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-43. Di ayat ke-43 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, turun di situ sababun nuzulnya ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalat wa antum sukara. Itu membicarakan tentang sebelum diharamkannya khamr, tapi ini juga sebetulnya ayat ini mengharamkan khamr pada saat salat. Kemudian dalam ayat selanjutnya, wala junuban illa abiris sabil hatta taktasilu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu. Nah, ayat itu dalam Quran surat An-Nisa 43 itu menandakan adanya syariat tayamum. Yang pada awalnya para sahabat mau sholat subuh jauh dari sumber air, tidak mendapatkan air, pembekalan air menipis, sehingga mereka mengadukan kepada Abu Bakar dan menyampaikan kepada Aisyah, kenapa kamu sampai berbuat demikian? Kalau masalah kalung mungkin seperti itu, biarkan saja sampai kita tidak nyampe ke batas yang kita tentukan. Dan pada akhirnya kalung itu ketemu ketika Aisyah mau naik kendaraannya, ternyata ada jatuh kalung itu, ada di dekat kendaraannya, di bawah kendaraannya. Nah, itu peristiwa tayamum ya, sababun nuzul ayat tersebut. Sehingga salah seorang sahabat berkata kepada Abu Bakar, yakni sahabat kalau tidak salah itu Usaid bin Hudair. Beliau mengatakan, ma hiya bi awali barokatukum, kalau tidak salah ya Ali Abi Bakrin. Tidak ada sesuatu dan merupakan awal dari barokah terhadap kalian, wahai ya Ali Abi Bakrin gitu. Wahai keluarga Abu Bakar, karena dengan peristiwa Aisyah bisa turun satu ayat ini, suatu keberkahan, sampai Usaid bin Hudair itu mengatakan hal itu. Kalaulah tidak ada peristiwa ini, itu menurut bahasa kita,
tidak akan ada ayat atau ayat turun kepada kita. Ini merupakan barokah untuk keluarga Abu Bakar sampai 2 ayat pada waktu yang hampir bersamaan, yakni Quran surat An-Nur yang menyatakan tentang peristiwa hadisul ibkinya Aisyah, yakni peristiwa Aisyah dituduh menyeleweng waktu itu. Ini terjadi pada tahun keempat Hijriah pada saat Ghazwah atau perang Bani Mustalik, tentang peristiwa hilangnya kalung yang dipakai oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dari situ ada syariat yang namanya tayamum. Jadi pada awalnya adalah itu ya, peristiwa ketika sedang bepergian. Makanya sebagian ulama atau bahkan merupakan sebagian besar ulama mengatakan bahwa ketika safar ada air itu tetap, karena pada saat itu para sahabat tidak mendapatkan air lalu mengadu kepada Abu Bakar. Sekalipun ada sebagian yang mengatakan bahwa musafir itu sekalipun ada air dibolehkan untuk tayamum. Kita ke hadis yang pertama, itu merupakan pembukaan peristiwa adanya syariat tayamum. Hadis nomor pertama di bab tayamum, an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala utitu khamsan lam yuqtahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata sahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin adrakatus salatu falyusalli wa dzakara al hadis. Ini hadisnya cukup tidak tamat, maksudnya panjang ya. Karena dalam hadis yang Bukhari ya, muttafaqun alaih dan atau Muslim, di antaranya wa uhillat liyal ghanaim wa utitus sab'ah wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'asu fi qaumihi khassah wa bu'istu wa kana nabiyyu yub'asu fi qaumihi khassah wa bu'istu ilan nasi amah. Itu yang limanya itu ya. Pertama kita artikan dulu dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diberikan kepadaku 5 hal yang tidak diberikan semuanya kepada seorang pun sebelum aku. Maksudnya kepada nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak diberikan. Nusirtu birru'bi masirata sahron. Aku ditolong dengan rasa takut musuh-musuhku perjalanan selama 1 bulan. Jadi musuh ketika mendengar adanya kaum muslimin itu di dalam hatinya sudah merasa khawatir, takut, ada semacam ketakutan. Nah, yang bab tayamumnya waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan untukku bumi tanah masjidan sebagai tempat sujud wa tahuran, dan alat untuk bersuci. Dan siapa saja seseorang yang mendapatkan waktu sholat, fal yusolli, hendaklah sholat. Itu baru 2 kan. Pertama, yakni Allah menolong dengan rasa takut musuh-musuh dengan perjalanan selama 1 bulan. Jadi sudah mendengar itu sudah ada rasa khawatir, sudah kalah duluan gitu ya. Nah, dalam tamamnya kesempurnaan hadis itu diantaranya uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagi
umat Nabi Muhammad, bagi Nabi Muhammad dan umatnya itu al-ghanaim. Ghanaim itu ghanimah, harta rampasan perang yang sebelumnya tidak dihalalkan. Jadi sebelum Nabi Muhammad umpamanya musuh meninggalkan harta rampasan perang, baik itu senjata ataupun harta kekayaan yang lain, tidak boleh diambil. Tapi dikumpulkan di suatu tempat, itu kumpulkan. Nanti Allah yang akan kalau dalam ayat itu hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar. Nanti oleh api ya, yang disambar oleh api. Kalau kurbannya itu harta rampasan perang itu tidak dihianati oleh yang lain. Jadi kan suka ada mungkin yang ambil gitu ya. Nanti dikumpulkan, nanti ada api yang menyambar, hilang. Dulu itu begitu. Tapi bagi umat Nabi Muhammad diambil, boleh dibagikan. Kan ada surat, sampai ada surat Al-Anfal, surat harta rampasan perang. Cuma ada istilah nanti dalam bab perang itu, kalau terjadi peperangan disebut ghanimah, sama saja sebetulnya ya. Ada yang disebut pai, harta pai itu tidak berlangsung peperangan, tapi musuh sudah kabur duluan meninggalkan apa yang ia bawa gitu. Nah itu pernah pada masa Rasul. Jadi perang tidak jadi, tapi mereka ketakutan duluan sehingga kabur gitu, tidak terjadi perang. Kan kalau perang itu berkecamuk, kadang-kadang pada masa Rasulullah itu sebelum perang berkecamuk terjadi secara massal, itu biasanya ada perang tanding. Jadi perang tanding 1 lawan 1. Sebelum terjadi perang itu, dari pihak musuh 1 orang, dari pihak umat Islam 1 orang, duel gitu ya, pakai kendaraan, pakai senjata. Nah biasanya 3 kali, setelah 3 kali baru terjadi peperangan. Karena dulu itu kan saling berhadapan ya. Sekarang juga sebetulnya saling berhadapan, cuma dari kejauhan gitu. Kalau dulu itu jadi ketemu gitu, main pedang atau main panah gitu, tombak. Dan itu terjadi pada peperangan dalam Islam ya. Kemudian yang ketiganya, ukti itu syafa'ah. Dan aku diberikan syafaat. Nanti ini khusus ya. Di yaumul qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan, melalui Rasulullah memberikan syafaat kepada khususnya umat ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis yang lain ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditawari doa, tapi Rasulullah menangguhkan salah satu doanya, yaitu nanti di hari kiamat, yang disebut dengan syafaatul udma. Dan yang kelima adalah nabi yang dulu yub'asu fi qaumi khassah, mereka diutus kepada kaum yang khusus. Sedangkan aku, kata Rasulullah, ilan nasi ammah, untuk semua kalangan. Makanya disebut kaum Nabi Lut gitu kan, kaum Nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa saja khusus untuk Bani Israel kan gitu. Tidak kepada semuanya. Kepada kaum Ad, kepada kaum Samud, kepada kaum Aikah dan lain sebagainya, itu ada nabi-nabi ya. Makanya dulu itu di satu periode itu, umpamanya 1 tahun itu ada beberapa nabi, bahkan di satu tempat bisa saja ada beberapa nabi di situ. Seperti Nabi Musa itu sejaman dengan Nabi Harun, bahkan bersama-sama.
Bahkan pada zaman Nabi Musa ada Nabi Syuaib yang nantinya menjadi mertua dari Nabi Musa, sampai 2 putrinya dinikahi dengan mahar itu mengembala kambing 7 tahun. Karena dulu itu belum diharamkan ya, dulu itu tidak diharamkan menikahi secara sekaligus adik kakak atau kakak dan adik. Kalau sekarang kan bagi umat Nabi Muhammad haram. Apakah udah 1 tahun nikah dengan mula-mula nikah dengan kakaknya, sudah 1 tahun mau nikah dengan adiknya. Kalau kakaknya masih ada atau tidak terjadi perpisahan, haram sekarang itu. Tapi kalau umpamanya karena meninggal kakaknya yang sudah menjadi istrinya, lalu dia nikah dengan adiknya, boleh itu. Sama seperti Utsman bin Affan, putri Rasulullah dua-duanya kan. Yang pertama meninggal, lalu dia nikah dengan adiknya. Kata orang kita turun ranjang. Kalau tadinya adiknya, kemudian ke kakaknya naik ranjang gitu. Kalau turun berarti mula-mulanya kakaknya. Tapi dulu itu sekaligus ada kakaknya, ada adiknya. Makanya Utsman bin Affan itu disebut Dzanur Roin, yang mempunyai 2 cahaya gitu. Karena menikahi 2 putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun tidak sekaligus karena dilarang dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Nabi Muhammad diutus untuk amatan nas atau ilan nasi amah, untuk seluruh manusia, makanya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, itu diantara yang diberikan kepada Nabi Muhammad 5 hal, tapi tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Fa ayyuma rajulin adraqathu sholatu falyusolli. Dijadikannya kepadaku tanah bumi sebagai tempat sujud dan alat untuk bersuci. Jadi di mana saja kita mendapatkan waktu sholat, ketika di hutan umpamanya, di gurun pasir, ternyata tidak ada bangunan masjid. Nah, tanah itu sebagai tempat sujud, boleh di situ. Tidak ada air, tanah juga sebagai alat bersuci, adanya tayamum. Itu maksud hadis dari ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Sekalipun nanti dalam bab dalam bab yang lain bahwa tidak boleh di tempat seperti kuburan, gitu. Lalu di tempat-tempat jorok atau kotor, hamam, toilet, WC tidak boleh. Jadi ketika kita datang kita datang waktu sholat, sudah waktunya sholat, nyari masjid tidak ada karena di hutan, tidak ada di situ. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang begitu, dengan adanya aturan-aturan dalam sholat ya, formasi dalam sholat. Kalau musuh di depan, ternyata di depan ada yang menjaga di belakang sholat dengan Rasulullah. Selesai sholat, yang ini ke tempat jaga, yang ini balik lagi untuk sholat bersama Rasulullah menunggu yang giliran yang ini. Kenapa menunggu? Supaya semua sahabat kebagian berjamaahnya. Rasulullah mengimami 2 kelompok,
yang satu kelompok berjaga dulu, yang satu kelompok bersama Rasulullah sholat 1 rakaat, lalu ke sini menjaga, lalu yang ini bersama Nabi juga. Dan di antara salah satu bukti bahwa ternyata dalam satu jamaah begitu, apabila sudah kumpul tidak ada sholat berjamaah, sampai ada ulama yang mengatakan 2 kali karena sudah kumpul dua-duanya, semuanya sudah kumpul, sehingga masing-masing kebagian berjamaah 1 rakaat bersama Rasulullah. Ada formasi, ada juga yang ketika ruku, yang ini jangan dulu ruku, yang belakang memperhatikan musuh di depan. Setelah ruku bangkit, yang belakang ruku. Itu ada cara-cara, dan dilaksanakan di tempat terbuka. Dan sholat sholat idain itu pun membuktikan bahwa tanah itu, bumi itu bisa dijadikan tempat sholat. Salah satunya yang disyariatkan itu, yang paling afdol itu kan di tempat terbuka, idain itu. Di lapangan kalau kita. Padahal waktu itu sebetulnya di Madinah itu dekat Masjid Nabawi itu agak jauh, kurang lebih mungkin 3 kilo atau 2 kilo ya, ke tempat waktu Rasulullah sholat idain 2 hari raya. Jadi agak jauh. Kalau jalan itu kurang lebih 2 kilo. Rasulullah itu jalan ya. Jalan ke kalau idain kan jalan pertama ke sebelah sini, kalau pulangnya ke sebelah sini gitu. Itu sunnah Rasul itu. Itu kurang lebih ya 2 kilo lah. Ada yang mengatakan 3 kilo. Itu tempat sholat ya, musola itu. Tempat sholat idnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Nabawi itu kurang lebih ya 2 kiloan lah. Jadi 2 kilo jalan. Dan Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa beliau itu senantiasa ketika ke lapangan itu bukan ngobrol, tapi takbir, menggemakan takbir. Makanya Rasulullah itu menyuruh semua untuk keluar, termasuk para wanita dan juga yang sedang berhalangan, yang sedang haid. Tapi Rasulullah melarang untuk sholat orang yang haidnya. Tapi kalau mendengarkan khutbah, sampai Rasulullah itu khutbahnya 2 kali, menghadapi para sahabat, menghadapi para wanita sahabiah. Jadi tidak disekaliguskan khutbahnya itu, menghadapi sahabat lalu membawa kuswanya atau menaiki kuswa atau kendaraannya yang diberi nama kuswa. Karena Rasulullah itu senantiasa memberi nama ya kepada baik itu benda mati ataupun benda hidup atau kendaraan. Makanya wajar kalau sekarang itu kendaraan dikasih nama. Ada kuda gitu ya, gitu. Ada kol gitu. Itu nama-nama sebetulnya kalau dilihat dari itu kan nama-nama hewan ya. Jaguar gitu. Rasulullah memberi nama kendaraannya Qaswa, kemudian pedangnya juga diberi nama gitu ya. Pedangnya juga diberi nama oleh Rasulullah. Kita punya golok khusus untuk nyembelih sapi, goloknya dikasih nama oleh kita, golok apa gitu ya. Cuma jangan golok setan. Dikasih nama. Nah, dari yang 5 ini ya, adalah masalah yang disebut dengan masalah tahuronnya, sebetulnya masalah bersucinya yang disebut dengan tayamum. Jadi ketika kita mendapatkan waktu sholat, kita tayamum kalau tidak mendapatkan air. Wa fi hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu inda Muslim wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam tajidil ma'a.
dan dijadikan tanah, debu-debu atas tanah itu bagi kami, kata Rasulullah, tahuran, alat untuk bersuci, idalam tajidil ma'a, apabila tidak mendapatkan air pada awalnya, karena nanti ada mardo, ya, orang yang sakit dengan hadis ketika itu orang yang sakit dalam kondisi junub lalu meminta fatwa, bertanya kepada sahabat yang lain, kata sahabat itu wajib mandi, lalu ia mandi kena air, si yang sakitnya itu kena air meninggal. Ada yang peristiwa seperti itu. Jadi karena sakit sekalipun ada air, karena tidak boleh kena air, nah itu tayamum. Atau dalam keterangan ulama itu apabila baridah, dalam kondisi yang dingin, umpamanya musim salju dingin banget, dan tidak ada alat untuk memanaskan air, maka boleh itu tayamum jika mandi, ya, jika mandi itu menjadi sakit kita. Itu menurut para ulama ahli fikih, ya. Baridah. Kemudian dalam riwayat Ahmad ada kalimatnya waju ilat turab liyal tahuron, dan dijadikannya tanah itu bagi kami, bagi saya, kata Rasulullah, bagiku tahuron, untuk bersuci. Hadis-hadis tersebut menandakan bahwa pertama ada keutamaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan keutamaan khusus yang diberikan kepada seluruh nabi, dibandingkan kepada seluruh nabi. Di antaranya pertama ya yang tadi, ya, yakni mereka takut, musuh takut, perjalanan 1 bulan sudah takut kalau kedengaran ada kaum muslimin itu, apalagi mau mendatangi mereka. Nah, kedua, masjid atau tanah dan bumi dan tanah itu atau bisa dijadikan sebagai alat untuk sujud dan alat untuk bersuci. Ju'ilat liyal ardu masjidan tahuran. Jadi bisa dijadikan tempat untuk sujud, sholat, dan alat untuk bersuci. Itu merupakan fadlun Nabi, keutamaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan yang lain. Ada diberikan kekhususan, seperti yang tadi saya sampaikan, halalnya harta ghanimah. Kemudian juga ini merupakan isbatul ahkam, jadi penetapan hukum syariat, gitu. Bukan syarat, penetapan hukum syariat mengenai tayamum. Sampai-sampai dulu itu ya para sahabat setelah adanya tayamum untuk sholat, bagaimana mereka menghadapi ketika janabat, sampai ada yang berguling-guling karena tayamum itu telapak tangan, kedua telapak tangan dan wajah. Sementara kalau junub kan harus mandi, berarti tayamumnya harus semua. Itu ijtihad sahabat, sampai ada yang berguling-guling tayamumnya itu supaya semua kena tanah. Tapi kata Rasulullah, setelah diberitakan kepada Rasulullah, cukup seperti tayamum mau sholat, sekalipun dalam kondisi junub. Kemudian asal dari tanah itu adalah toharoh, suci. Suci untuk bersujud dan bisa suci untuk alat bersuci, maksudnya begitu ya. Jadi boleh kita jika tidak ada air bertayamum. Sekalipun tadi kata saya ada dua pendapat di antara para ulama
ulama, ada yang mengatakan bahwa safar itu sekalipun ada air boleh tayamum. Tapi ada juga dengan wurud hadis yang tadi itu menandakan bahwa para sahabat tidak mendapatkan air dan jauh dari sumber air, sehingga turunlah satu ayat yang menandakan disyariatkannya tayamum. Itu hadis yang pertama. Saya kira cukup satu hadis saja. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada yang perlu